Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadliwati Adam. Di sini saya akan mempresentasikan pengolahan resistensi dalam manajemen perubahan. Pertama, pengertian dan bentuk resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan adalah sikap atau perilaku karyawan yang menolak atau menantang perubahan dalam organisasi. Bentuk resistensi yang pertama, resistensi individu, yaitu ketakutan akan kehilangan pekerjaan, kurangnya pemahaman, lalu ketidaknyamanan terhadap hal baru. Sedangkan resistensi organisasi, struktur birokrasi yang kaku, kurangnya komunikasi efektif, dan ketidakpercayaan terhadap manajemen. Lalu faktor penyebab resistensi terhadap perubahan. Yang pertama ada faktor psikologis, yaitu ketidakpastian masa depan, kehilangan status atau keamanan kerja. Yang kedua ada faktor organisasi, yaitu struktur birokrasi yang kaku, budaya kerja yang sulit berubah. Dan yang ketiga ada faktor lingkungan eksternal, yang dimana perubahan regulasi, persaingan pasar yang ketat. Lalu yang keempat ada kurangnya komunikasi, yaitu informasi yang tidak jelas dapat menyebabkan ketidakpastian. Lalu ada resistensi dalam mengelola resistensi terhadap perubahan. Yang pertama ada pendekatan proaktif, yang kedua komunikasi yang efektif, dan yang ketiga pemimpin yang kuat, dan yang keempat keterlibatan karyawan. Lalu dampak resistensi terhadap keberhasilan implementasi perubahan. Ada dua dampak. Yang pertama dampak negatif, yaitu penurunan produktivitas karyawan. Sedangkan dampak positif, jika dikelola dengan baik, resistensi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan inovasi dan keterlibatan karyawan. Lalu peran komunikasi dalam kepemimpinan untuk mengatasi resistensi. Yang pertama, pemimpin sebagai agen perubahan, yaitu menjelaskan visi dan tujuan perubahan dengan jelas, menjadi teladan dalam menghadapi perubahan. Lalu strategi komunikasi yang efektif. Yang pertama, kejelasan, keterbukaan, dan konsisten dalam melibatkan dan menyampaikan pesan perubahan. Lalu yang kedua, melibatkan karyawan dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada contoh kasus sukses dalam kegagalan mengelola resistensi. Suksesnya itu Microsoft di bawah Satya Nadella, yaitu transformasi digital yang sukses melalui komunikasi terbuka dan inovasi. Sedangkan kegagalan contohnya Nokia. Kegagalan dalam beradaptasi dengan teknologi baru karena resistensi perubahan internal. Oke, thank you for attention listening. Terima kasih untuk sudah mendengarkan saya menjelaskan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.